Rama, Nisa, Andi, dan Dinda telah lama merencanakan untuk camping di sebuah curug yang terkenal akan keindahan alamnya. Mereka berempat sangat antusias. Selama beberapa minggu terakhir, mereka telah mempersiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan untuk perjalanan ini. Pagi itu, cuaca cerah dan udara sejuk menyelimuti kota mereka. Mereka berkumpul di rumah Rama sebelum memulai perjalanan menuju curug yang terletak cukup jauh dari pusat kota. Perjalanan menuju curug tersebut memakan waktu sekitar 2 jam dengan mobil. Mereka tertawa dan bercanda sepanjang jalan, tak sabar untuk menikmati petualangan di alam terbuka. Namun, seiring perjalanan mereka semakin jauh dari kota, suasana mulai berubah. Hutan di sepanjang jalan mulai terasa lebih gelap. Meskipun matahari masih bersinar terang, angin dingin tiba-tiba berhembus, membuat bulu kuduk mereka meremang. Nisa, yang duduk di kursi penumpang depan, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Dia melihat bayangan putih melintas di antara pepohonan yang rapat. Awalnya, dia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanyalah bayangan dari dahan pohon yang bergerak. Namun, ketika dia melihat bayangan itu lagi, kali ini lebih dekat, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Nisa pun menyuruh Andi, yang menyetir, untuk berhenti sejenak. Andi menepi dan mereka semua keluar dari mobil untuk meregangkan kaki. Saat mereka keluar, Nisa menceritakan apa yang dilihatnya. Namun, Rama dan Dinda hanya tertawa, menganggap Nisa terlalu parno. Andi pun mencoba menenangkan Nisa, mengatakan bahwa mungkin itu hanya halusinasinya karena kelelahan. Tapi Nisa tetap merasa cemas, seakan ada sesuatu yang terus memperhatikan mereka dari balik pepohonan. Setelah beberapa menit, mereka melanjutkan perjalanan. Namun, Nisa tetap merasa tidak nyaman. Sepanjang sisa perjalanan, dia terus merasa diawasi. Tak lama kemudian, mereka tiba di lokasi parkir yang terletak tak jauh dari curug. Mereka segera mengambil barang-barang mereka dan mulai berjalan kaki menuju curug, mengikuti jalan setapak yang sudah tersedia. Jalan setapak itu menurun curam dan dipenuhi oleh bebatuan licin. Suara gemericik air mulai terdengar semakin jelas, menandakan bahwa mereka semakin dekat dengan curug. Namun, suasana di sekitar mereka terasa semakin mencekam. Pepohonan tinggi menjulang, menghalangi sinar matahari, membuat jalan setapak itu terasa gelap dan dingin. Mereka semua berjalan dalam diam, kecuali sesekali mengingatkan satu sama lain untuk berhati-hati. Ketika mereka sampai di tepi curug, pemandangan yang indah pun terpampang di hadapan mereka. Air terjun yang tinggi dan deras jatuh ke kolam alami di bawahnya, dikelilingi oleh bebatuan besar dan hutan lebat. Mereka semua terpesona oleh keindahan alam tersebut, hingga hampir melupakan ketegangan yang dirasakan Nisa selama perjalanan tadi. Mereka segera memilih lokasi yang agak datar untuk mendirikan tenda. Saat mereka mulai mendirikan tenda, Nisa kembali merasakan kehadiran yang aneh. Kali ini, dia melihat sosok wanita berambut panjang dan berpakaian serba putih berdiri di seberang curug. Di balik kabut tipis yang menutupi sebagian curug tersebut, wanita itu hanya berdiri diam, menatap ke arah mereka tanpa bergerak sedikit pun. Nisa merasa jantungnya berdetak kencang dan tubuhnya menjadi dingin. Nisa segera memberitahu yang lainnya tentang apa yang dilihatnya. Namun, seperti sebelumnya, Rama dan Dinda hanya tertawa, menganggap Nisa terlalu imajinatif. Andi juga berusaha menenangkan Nisa, namun kali ini dia pun merasa sedikit khawatir. Mereka berempat pun melanjutkan aktivitas mereka, mencoba mengalihkan pikiran dari hal-hal yang menyeramkan. Malam mulai menjelang, dan mereka memutuskan untuk menyalakan api unggun. Suasana di sekitar mereka semakin gelap, hanya diterangi oleh cahaya api yang berkobar. Suara alam malam mulai terdengar, seperti jangkrik dan suara gemerisik dedaunan yang ditiup angin. Mereka duduk mengelilingi api unggun, berbincang-bincang sambil menikmati makanan yang mereka bawa. Namun, keheningan malam itu tiba-tiba pecah ketika terdengar suara langkah kaki dari arah hutan. Langkah-langkah itu terdengar semakin dekat, seolah ada seseorang yang mendekati mereka. Semua orang terdiam, mencoba mendengarkan dengan saksama. Andi bangkit berdiri, berusaha melihat siapa yang datang. Namun tak ada apapun yang terlihat di balik kegelapan. Tiba-tiba, suara tawa seorang wanita terdengar dari dalam hutan. Tawa itu terdengar pelan, namun sangat jelas di tengah kesunyian malam. Tawa tersebut membuat mereka semua merinding. Dinda, yang sejak awal tidak percaya dengan cerita Nisa, kini mulai merasa takut. Wajahnya pucat dan dia memegang erat lengan Rama, seolah mencari perlindungan. Andi mencoba memberanikan diri untuk mencari asal suara tersebut. Dia membawa senter dan berjalan perlahan mendekati hutan, sementara yang lainnya tetap duduk di sekitar api unggun, saling berpegangan tangan dengan cemas. Andi menyinari hutan dengan senter, namun tak ada apapun di sana. Setelah beberapa menit,
dia kembali ke kelompoknya dengan ekspresi bingung. "Tidak ada siapa-siapa," kata Andi dengan suara bergetar. Ketika Andi kembali duduk, suara tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih dekat. Mereka semua menoleh ke arah hutan, berharap dapat melihat siapa yang menertawakan mereka. Namun, yang mereka lihat hanyalah kegelapan pekat. Api unggun mulai redup, seolah-olah kekuatan yang tak terlihat berusaha memadamkannya. Nisa tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Dia menyarankan agar mereka segera kembali ke kota, meninggalkan tempat itu sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Namun, Rama bersikeras bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk kembali sekarang. Dia mencoba menenangkan yang lain dengan berkata bahwa suara-suara itu mungkin hanya hewan liar atau gema dari air terjun. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tetap bertahan di tempat itu dan beristirahat di dalam tenda. Namun, ketika mereka masuk ke dalam tenda, Nisa kembali merasakan kehadiran sosok yang dilihatnya tadi. Dia merasa sosok wanita itu kini berada di luar tenda, mengawasi mereka dengan tatapan tajam. Nisa mencoba untuk tetap tenang, namun rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Malam itu terasa sangat panjang. Suara-suara aneh terus terdengar di luar tenda, membuat mereka sulit untuk tidur. Nisa beberapa kali mendengar langkah kaki yang berputar mengelilingi tenda mereka, disertai dengan bisikan-bisikan yang tidak bisa dimengerti. Dia meringkuk di dalam sleeping bag-nya, mencoba memejamkan mata, namun bayangan sosok wanita itu terus menghantuinya. Dinda yang berbaring di sebelah Nisa, mulai merasakan hal yang sama. Dia mendengar bisikan-bisikan itu juga, seolah ada seseorang yang berbicara langsung di telinganya. Dinda mulai menangis ketakutan, membuat Nisa semakin panik. Mereka berdua saling menggenggam tangan, berharap malam itu segera berlalu. Andi, yang berusaha tetap tenang, keluar dari tenda untuk memeriksa keadaan. Ketika dia menyinari sekitar dengan senter, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tepi curug, dia melihat sosok wanita berambut panjang dan berpakaian putih, sama seperti yang digambarkan Nisa. Wanita itu berdiri di sana, dengan wajah pucat dan mata yang kosong menatap ke arahnya. Andi terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak ataupun bersuara. Sosok wanita itu mulai melayang perlahan mendekatinya, membuat Andi ingin lari namun tubuhnya terasa kaku. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, Andi segera berlari kembali ke tenda dan masuk ke dalamnya, menarik resleting tenda dengan cepat. Wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya gemetar hebat. Melihat Andi yang tampak sangat ketakutan, Rama pun mulai percaya bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Mereka semua kini benar-benar ketakutan. Mereka sepakat untuk menunggu sampai pagi dan segera pergi dari sana. Namun, malam itu terasa seperti tidak pernah berakhir. Suara-suara aneh, tawa, dan bisikan terus menghantui mereka. Saat fajar mulai menyingsing, mereka akhirnya merasakan sedikit kelegaan. Cahaya matahari yang masuk ke dalam tenda memberi mereka keberanian untuk keluar dan segera membereskan peralatan camping. Mereka berusaha secepat mungkin mengemas barang-barang mereka, tak ingin berada di tempat itu lebih lama lagi. Namun, ketika mereka sedang berkemas, Nisa menyadari bahwa salah satu barangnya hilang. Tas kecil yang berisi barang-barang penting, termasuk ponselnya, tidak ditemukan dimanapun. Mereka mencoba mencari di sekitar tenda dan di jalur menuju curug. Namun tas itu seolah lenyap begitu saja. Nisa semakin cemas, dan mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkannya dan segera pergi dari sana. Perjalanan kembali ke mobil terasa lebih cepat, namun mereka semua tetap waspada. Tidak ada yang berbicara satu sama lain selama perjalanan itu. Mereka hanya fokus untuk segera keluar dari hutan dan kembali ke peradaban. Namun, saat mereka hampir sampai di tempat parkir, Nisa kembali melihat sosok wanita itu. Kali ini, wanita itu berdiri di tengah jalan, menghalangi langkah mereka. Mereka semua berhenti mendadak. Wanita itu masih diam di tempatnya, dengan kepala sedikit tertunduk dan rambut panjangnya menutupi wajah. Andi, yang berada di depan, merasa tubuhnya kembali kaku. Dia mencoba melangkah mundur, namun wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang pucat dan mata yang hitam legam. Mereka semua menjerit ketakutan dan berlari mundur, menjauh dari sosok tersebut. Namun, seberapa cepat mereka berlari, sosok wanita itu tetap ada di sana, seolah-olah melayang mengikutinya. Mereka berlari semakin cepat, tidak peduli pada jalan setapak yang licin dan terjal. Yang ada di pikiran mereka hanyalah untuk segera sampai ke mobil dan pergi dari tempat itu. Akhirnya, mereka sampai di mobil dengan nafas terengah-engah. Andi dengan cepat membuka pintu dan mereka semua masuk ke dalam mobil. Tanpa pikir panjang, Andi segera menyalakan mesin dan melaju kencang meninggalkan tempat itu.
mereka semua terdiam di dalam mobil, hanya terdengar suara napas yang masih terengah dan detak jantung yang kencang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di dalam mobil, kaca spion mulai berembun dan perlahan membentuk tulisan yang samar-samar terlihat. Tulisan itu berbunyi, "Jangan kembali." Mereka semua melihat tulisan itu dengan mata yang terbelalak, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Andy segera menambah kecepatan mobilnya, berharap bisa segera keluar dari kawasan hutan tersebut. Ketika mereka hampir sampai di pintu keluar hutan, mesin mobil tiba-tiba mati. Andy mencoba menyalakan kembali mesin, namun usahanya sia-sia. Mereka semua mulai panik, terutama Nisa yang mulai menangis ketakutan. Rama mencoba menenangkan Nisa, namun dirinya pun tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang merayap di hatinya. Mereka mencoba menunggu beberapa saat, berharap mesin mobil akan menyala kembali. Namun, saat mereka sedang menunggu, suara ketukan pelan terdengar dari jendela mobil. Ketukan itu datang dari jendela sebelah Nisa. Nisa menoleh dengan perlahan, dan dia melihat sosok wanita itu kembali. Wanita itu menatapnya dari luar jendela dengan wajah yang sangat dekat, hanya dipisahkan oleh kaca mobil. Nisa menjerit histeris dan segera mundur ke sudut mobil. Andy yang melihat hal itu, tanpa pikir panjang mencoba menyalakan mesin mobil lagi. Ajaibnya, mesin mobil kembali menyala dan Andy segera melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan hutan. Namun, meski mereka sudah berada jauh dari hutan, Nisa merasa bahwa sosok wanita itu masih mengikutinya. Perjalanan pulang terasa mencekam. Setiap mereka melihat ke cermin spion, mereka seperti melihat bayangan wanita itu di kejauhan, mengikuti mobil mereka. Nisa terus merasa tidak nyaman, dan meski mereka sudah keluar dari hutan, dia merasa sosok itu belum sepenuhnya hilang. Mereka semua hanya bisa berdoa agar bisa tiba di rumah dengan selamat. Sesampainya di rumah Rama, mereka segera masuk ke dalam tanpa berkata-kata. Mereka semua terlihat sangat lelah dan terguncang. Nisa masih terisak-isak, merasa bahwa sosok wanita itu belum pergi. Dinda mencoba menenangkannya, namun Dinda pun merasakan ketidaknyamanan yang sama. Malam itu, mereka memutuskan untuk bermalam di rumah Rama, berharap besok pagi semuanya akan lebih baik. Namun, malam itu Nisa kembali diganggu. Saat dia mencoba tidur di kamar tamu, dia mendengar suara langkah kaki di luar pintu kamar. Langkah itu terdengar perlahan, mendekat dan menjauh, seolah-olah ada seseorang yang berpatroli di luar kamarnya. Ketika Nisa membuka mata, dia melihat bayangan wanita itu berdiri di sudut kamar, dengan mata yang menatap tajam ke arahnya. Nisa berteriak memanggil yang lain, Rama, Andy, dan Dinda segera berlari ke kamar Nisa. Ketika mereka masuk, bayangan itu sudah menghilang, namun Nisa tampak sangat ketakutan. Dia menceritakan apa yang dilihatnya, dan mereka semua sepakat bahwa ada sesuatu yang tidak wajar mengikutinya sejak dari Curug. Rama menyarankan agar mereka tetap bersama dan menunggu hingga pagi. Mereka semua berkumpul di ruang tamu, mencoba untuk berjaga-jaga. Namun, meski mereka sudah bersama-sama, perasaan cemas dan takut tetap menghantui. Setiap kali terdengar suara-suara aneh dari luar rumah, mereka saling berpandangan dengan ketakutan. Pagi pun tiba, namun mereka masih merasakan ketegangan. Nisa, yang sejak malam tadi tidak bisa tidur, tampak sangat lelah dan cemas. Dia merasa bahwa sosok wanita itu masih mengikutinya. Bahkan hingga kini, Rama dan yang lainnya mencoba memberikan semangat, mengatakan bahwa mereka akan mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Namun, sebelum mereka sempat melakukan apapun, Nisa melihat sosok wanita itu lagi, kali ini berdiri di luar jendela ruang tamu. Wanita itu menatap mereka dengan tatapan kosong, wajahnya pucat dan penuh luka. Nisa kembali menjerit dan berlari menjauh dari jendela. Yang lainnya segera menutup tirai, berharap sosok itu tidak akan terlihat lagi. Mereka semua merasa putus asa, tidak tahu harus berbuat apa. Sosok wanita itu tampaknya tidak akan pergi begitu saja, seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya terus mengikuti Nisa. Mereka mulai merasa bahwa perjalanan camping mereka ke Curug adalah kesalahan besar, dan kini mereka harus membayar akibatnya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari bantuan. Mereka sepakat untuk tidak kembali ke Curug itu lagi, dan berharap sosok wanita itu akan pergi seiring berjalannya waktu. Namun, dalam hati, mereka semua tahu bahwa pengalaman mengerikan itu akan terus menghantui mereka, meninggalkan jejak yang tidak akan pernah hilang.